menyampaikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan mode kamera karena kamera laptop saya saat ini sedang bermasalah. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, iya. Jelas. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi wacana Islam, kelompok 13, wacana Islam kontemporer yang terkhusus kepada Islam eksklusif, Islam inklusif, dan Islam pluralis. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 13. Yang pertama itu Umi Kalsum selaku pemateri ketiga, kemudian Putri Hidayani, saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri pertama, dan terakhir Anissa Nabila Nur. Materi pertama yaitu Islam eksklusif. Islam eksklusif secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan masa lalu karena menggunakan pendekatan literal, maka ijtihad bukanlah hal yang sentral kerangka berpikir mereka. Yang kedua yaitu mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui agama Islam bagi mereka. Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Karena itu mereka menggugat otentisitas kitab suci agama lain. Selanjutnya, pandangan Islam eksklusif. Pemikiran Islam eksklusif adalah hasil dari retorika manusia yang mengklaim bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan jalan keselamatan yang paling benar, dan bagi orang-orang yang berada di luar agama Islam Nabi Muhammad akan menjadi celaka. Pemikiran tersebut tidak mengakui agama lain selain agama Islam Nabi Muhammad, bahkan mereka pun tidak mengakui adanya agama Islam Ibrahim, Islam Isa Nasrani, dan Islam Musa Yahudi. Klaim pemikiran eksklusif ini yang seringkali mendatangkan konflik agama. Pasalnya, orang-orang dalam yang menggunakan pemikiran ini menggunakan metode kritis apresiatif. Selanjutnya, saya serahkan pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya lanjutkan materi yang kedua yaitu Islam inklusif.
Yang dimaksud dengan inklusivitas dalam Islam adalah keterbukaan yang tidak mengorbankan ajaran pokok dan keyakinan dalam agama Islam. Inklusivitas bisa beroperasi pada ranah sosial, politik, dan kebudayaan, sementara ranah keyakinan dan teologis tetap meyakini Islam sebagai keyakinan yang benar menurut para pemeluknya. Ciri-ciri Islam inklusif, yaitu mengakui semua kebenaran agama, menghormati kebebasan dalam keyakinan, menghormati antar sesama, menghormati adat istiadat kebiasaan masyarakat, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain, tidak membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan antar agama, saling menghormati jika salah satu agama sedang beribadah. Adapun pandangan Islam inklusif yaitu mengacu terhadap pendapat Muhammad Khalil bahwa agama mereka, Islam Muhammad, adalah benar dan menawarkan jalan keselamatan menuju surga abadi. Tetapi mereka yang juga beragama lain dengan ikhlas akan mendapatkan keselamatan dan menuju surga. Metode berpikir Islam inklusif ini menggunakan cara dikotomis inklusif. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Kepada pemateri kedua, terima kasih atas pemaparannya. Saya serahkan kepada pemateri ketiga. Kepada Saudari Umi Kalsum. Sekali lagi kepada Saudari Umi Kalsum. Baiklah, saya rasa Saudari Umi Kalsum sedang tidak mengikuti video konferensi kita hari ini. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi yang ketiga, yaitu Islam pluralis. Islam pluralis hasil evolusi dari pemikiran Islam inklusif. Ada titik persamaan dan perbedaan dalam pemikiran Islam inklusif dan pemikiran Islam pluralis. Mohon maaf sebelumnya kepada audiens, apakah ada yang di antara kalian mendengar dari suara dari Saudari Umi Kalsum? Tidak ada. Ada. Muti mic-nya. Karena katanya baiklah, karena HP-nya sedang bermasalah, jadi saya akan melanjutkan kembali pemaparan yang sempat saya sampaikan sebelumnya. Kedengaran nggak suaraku? Ya, oke, karena Saudari Umi Kalsum sudah bisa kedengaran suaranya, saya persilakan kepada Saudari Umi Kalsum. Baiklah, mohon maaf sebelumnya jika ada terjadi kesalahan tadi. Oke, baiklah, langsung saja. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu Islam pluralis. Islam pluralis hasil evolusi dari pemikiran Islam inklusif. Ada titik persamaan dari perbedaan dalam pemikiran Islam inklusif dan pemikiran Islam pluralis. Dua pemikiran tersebut sama-sama mengakui kebenaran agama lain. Bedanya, pemikiran Islam inklusif tidak berpartisipasi aktif terhadap agama lain.
Pemikiran Islam pluralis ikut nimbrung dalam agama lain untuk menghargai perbedaan, namun hati tetap yakin terhadap keyakinan sendiri. Ciri-ciri Islam pluralis yaitu selalu berkaitan dengan proses pemeliharaan dalam kebersamaan, menunjukkan sebagai bentuk untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berkompetisi seorang individu. Pluralisme mesti didudukkan dalam posisi yang proporsional, menunjukkan adanya perasaan kepemilikan bersama. Pandangan Islam pluralis. Pluralisme agama mengajak keterlibatan aktif dengan orang yang berbeda agama atau the religious other, tidak sekedar toleransi, tetapi jauh dari itu memahami akan substansi ajaran agama orang lain. Pluralisme agama dapat berfungsi sebagai paradigma yang efektif bagi pluralisme sosial demokratis di mana kelompok-kelompok manusia dengan latar belakang yang berbeda bersedia membangun komunitas global. Nur Khodis Majid mengatakan bahwa salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan bangsa serta mewujudkan sebagai suatu keniscayaan. Oke, itulah tadi pemaparan dari materi ketiga. Saya serahkan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada pemateri kedua dan juga pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 13 mengenai Islam kontemporer, yaitu Islam eksklusif, Islam inklusif, dan juga Islam pluralis. Untuk lebih jelasnya mengenai materi kami telah mengirimkan makalah kelompok kami di grup WhatsApp, dan untuk apabila ada pertanyaan atau apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin dia ditanyakan, maka sesi tanya jawab akan dialihkan ke grup WhatsApp. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dinul untuk apabila ada penjelasan ataupun materi yang ingin ditambahkan terkait materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.